break even point atau BEP atau titik impas. Break even point BEP atau disebut juga analisis pulang pokok. Apabila penerimaan total suatu perusahaan dari hasil penjualan hanya sama dengan biaya total yang dikeluarkan perusahaan atau balik modal, maka perusahaan tidak mendapatkan untung ataupun rugi. Keadaan tersebut disebut dengan analisis pulang pokok atau break even point atau titik impas. Jadi, break even point itu atau analisis pulang pokok itu terjadi jika hasil penjualan atau uang yang didapat sama dengan uang yang dikeluarkan. Hasil penjualan sama dengan biaya total. Maka secara matematika BEP dirumuskan dengan R sama dengan TC, yaitu penerimaan sama dengan biaya pengeluaran. Jika penerimaan total lebih besar dari biaya total, maka perusahaan itu artinya untung. Lambangnya V itu lebih besar dari 0. Jika penerimaan total kurang dari biaya total, artinya dia rugi atau V-nya kurang dari 0. Tetapi jika BEP, dia tidak untung ataupun tidak rugi, maka V-nya sama dengan 0. Besarnya untung dihitung dengan V sama dengan R dikurang TC, atau penerimaan total dikurang biaya total. Jika V-nya nanti hasilnya negatif, artinya dia rugi. Jadi tanda negatif itu menandakan dia rugi. Tapi kalau V-nya positif, artinya dia untung. Contoh pertama, suatu perusahaan menghasilkan produknya dengan biaya variabel per unit Rp4.000 dan harga jualnya per unit Rp12.000. Manajemen menetapkan bahwa biaya tetap dari operasionalnya sebesar Rp2 juta. Tentukan A. Jumlah unit produk yang harus perusahaan jual agar mencapai pulang pokok. Artinya jumlah unit itu Q ya, berarti Q-nya berapa sehingga perusahaan mengalami BEP. Yang B, jika barang yang terjual Q sama dengan 70, apakah perusahaan mendapatkan untung atau kerugian dan berapakah besar untung atau ruginya. Yang C, gambarkan titik pulang pokok tersebut dalam satu diagram. Titik BEP-nya. Jadi perusahaan itu mengalami BEP kalau Q-nya 250. Jadi kita ambil Q-nya 250. Yang kedua, jika barang yang terjualnya 70 unit, apakah perusahaan itu mengalami untung atau rugi dan berapa besar untung atau kerugiannya? Yang pertama, dari yang A sudah dijelaskan bahwa perusahaan akan mengalami BEP jika Q-nya sebanyak 250 unit. Maka, jika barang yang terjualnya hanya 70 unit, artinya perusahaan itu mengalami kerugian. Karena di bawah jumlah barang balik modalnya. Nah, sekarang kita untung kerugiannya. Untuk menghitung kerugian, kita harus mencari biaya total sama penerimaan total. Penerimaan totalnya R sama dengan P dikali Q, berarti 12.000 dikali 70 sama dengan 840.000. Biaya totalnya FC ditambah VC, 2 juta ditambah 4.000 Q, kita ganti Q-nya jadi 2 juta ditambah 4.000 dikali 70, artinya hasilnya 2.280.000. Maka V-nya atau keuntungannya atau ruginya adalah 840 dikurang 2.280.000 sama dengan negatif 1.440.000. Tanda negatif itu menandakan dia rugi. Jadi perusahaan itu
mengalami kerugian sebesar Rp1.440.000. Jika Q-nya 0, maka Vise sama dengan 4000 dikali 0, jadi Vise-nya 0. Jika Q-nya 250, Vise-nya sama dengan 4000 dikali 250 sama dengan 1 juta. Jadi titik potongnya adalah 0,0 sama 250, 1 juta. Untuk soal-soal yang lainnya, jika mencari Vise atau mencari TC, kita nanti menggunakan titik BEP-nya saja seperti ini. Jadi KA0 sama titik lainnya itu adalah titik BEP, biar gambarnya bagus nanti hasilnya. Selanjutnya, persamaan biaya total TC sama dengan 2 juta ditambah 4Q. Sama kayak tadi, masukkan Q-nya 0 dan 250. Jika Q-nya 0, maka TC-nya itu 2 juta ditambah 4000 dikali 0, jadinya 2 juta. Jika Q-nya 250, maka TC-nya 2 juta ditambah 4000 dikali 250. Maaf. Intinya animasinya salah. Hasilnya 3 juta. Jadi dari tabel titik potong sumbunya adalah 0,2 juta dan 250,3 juta. Yang terakhir, persamaan perimanan total R sama dengan PQ sama dengan 12.000 Q. Sama, kita ambil Q-nya 0 dan 250. Jika Q-nya 0, maka R-nya 12.000 dikali 0, R-nya 0. Jika Q-nya 250, maka R-nya 12.000 dikali 250, R-nya sama dengan 3 juta. Jadi titik potongnya 0,0, 250,3 juta. Kalau udah gini, baru kita buat gambarnya. Untuk FC katanya 2 juta, berarti FC sama dengan 2 juta. Maaf, itu titiknya salah ya, penulisan 2 jutanya. Selanjutnya, jika Q-nya 250, maka FC-nya itu adalah 1 juta. Ya. Sedangkan jika Q-nya 250, maka TC-nya itu adalah 3 juta. Nah, terakhir, jika Q-nya 250, maka R-nya itu sama dengan 3 juta. Nah, di sini terlihat bahwa R dan TC itu saling berpotongan di titik 250,3 juta. Ini adalah titik BEP-nya. Artinya, perusahaan tersebut akan mengalami balik modal jika barang yang terjual sebanyak 250 unit dengan besar penerimaannya atau uang balik modalnya itu sebesar 3 juta. Beres.